Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu alla yahmilahu ala tajassusi. Yang kelima, tidak membawa sikap atas kita untuk selalu mengintai kekurangan orang. Tajassus itu ngintai, nyari sesuatu gitu ya. As-sadisu yang keenam, alla tardha li nafsika ma nahaita annama anhu. Yang keenam, engkau jangan ridho untuk dirimu. Engkau jangan ridho atas dirimu atas sesuatu yang engkau larang. Jadi ada orang berbuat adu domba, kita larang dia. Jangan dalam hati kita merasa ridho dengan perbuatan itu. Akhirnya apa? Kita meridhoi sesuatu yang kita larang. Jangan. Wala tahkiyana mimma tahu, dan jangan engkau menceritakan dari perbuatan adu domba orang tersebut, sehingga kamu akan menjadi apa? Fatakulu, engkau mengatakan misalnya, hukiyali kada wa kada, diceritakan kepadaku seperti ini seperti itu, diceritakan kepadaku seperti ini seperti itu. Kita dapat dua nanti. Fatakunu nammaman wa mughtaban, engkau akan menjadi orang adu domba, engkau jadi orang yang menggunjing, ngedu uang gunjing ya. Ya. An Umar bin Abdul Aziz, dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, annahu dakhala alaihi rajulun. Suatu saat ada orang masuk ke tempatnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, presidennya, keturunan yang ketujuh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau masa kepemimpinannya 2 tahunan, 2 tahun sekian, ya, tapi tidak pernah kumpul sama istrinya, cuma 2 kali tok. Ketika masa kepemimpinan karena ngurusi umat ini, bahkan beliau jadi ikonnya orang yang pemimpin yang sesungguhnya, gitu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau yang banyak membenahi tempat-tempat bersejarah di kota Madinah, dibenahi. Pada zaman siapa? Pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dibetulkan gitu lah. Bukan dibongkar, dibetulkan. Tapi bangunan yang aslinya disisakan. Mungkin tinggal 1 tiangnya gini. Mungkin 1 bingkora atap. Itu masih ada sampai sekarang ini. Jadi zaman mulai wafatnya Rasulullah sampai zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, otomatis bangunan-bangunan atau ma'athir-ma'athirnya Nabi itu sudah mulai akan rapuh, sehingga beliau yang betulkan. Sampai sekarang ini di masjid, ketika pertama kali Nabi di Madinah selain Quba, terus Nabi ketika pertama kali masuk di satu tempatnya sampai sekarang itu ada. Ketika Nabi dari Mekah ke Madinah, sumurnya, tempat wudhunya Nabi, di situ ada musolanya. Sekarang musolanya sudah dibongkar. Zaman Sayyidina Umar enggak. Sayyidina Umar beliau yang betulkan. Makanya nanti kalau ziarah ke kota Madinah itu bisa kelihatan nanti. Misalnya masuk masjid, kok ada seperti 1 balok besar gitu. Apa itu? Itu bekas bangunan aslinya, dibetulkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Faham ini? Annahu dakhala ila rajulun, masuk seseorang
ke rumah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Fadzakarolahu an rajulin syai'an. Maka dia menyampaikan tentang keadaan seseorang. Dia cerita, ada fulan itu gini, fulan itu gitu, fulan ini gini, fulan itu gitu. Cerita seperti itu. Maka ketika itu Sayyidina Umar menyatakan bahwasanya faqala in syi'ta nadarna fi amri. Kamu datang ke sini, kalau memang punya hajat, aku selesaikan hajatmu. In syi'ta, kalau kamu ingin, nadarna fi amri. Aku melihat pada urusanmu. Artinya apa? Ente datang ke sini nih, kalau ada keperluan, perlu apa misalnya, atau masalah apa misalnya, aku akan menyelesaikannya, keperluanmu dan masalahmu ini apa? Aku akan selesaikan. Fa in kuntu kadziban fa anta min ahli hadil ayah. Hah? Bukan fa in kuntu ini. Fa in kunta ini salah ini. Fa in kunta. Fa in kunta kadziban fa anta min ahli hadil ayah. Kalau yang kamu ucapkan ini tentang fulan ini, fulan gini, fulan gitu, itu kamu bohong. Kamu berbohong atas ucapanmu ini, maka engkau termasuk ayat ini. Fa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Maka engkau masuk firman Allah, jika datang kepadamu seorang fasik dengan satu kabar. Kalau datang kepadamu seorang fasik dengan membawa satu kabar, fatabayyanu, maka cari kebenaran kabar tersebut. Itu kalau kamu bohong. Lah bener. Kalau bener, baik tidak apa-apa, bukan. Wa in kunta shadiqon, kalau yang kamu ucapkan ini benar, kalau yang kamu ucapkan ini benar, fa anta min hadil ayah, maka engkau termasuk ayat ini hamazim masyaim binamim. Orang yang suka mencaci, orang yang suka mengucapkan kalimat pertempuran, permusuhan di antara yang lain, orang yang suka adu domba. Wes. Wa in syi'ta afauna anka. Kalau emang kamu mau, tiga sudah, yang ketiga ini, aku maafkan dari kamu. Bahasa kita orang, ana maafkan ente, keluar sudah. Keluar dari tempat ini. Wa in syi'ta afauna anka. Kalau memang engkau mau, aku maafkan darimu. Faqala al-afwa ya amirul mu'minin la a'udu ilaihi abadan. Maka orang itu mengatakan al-afwa ya amirul mu'minin. Maafkan wahai amirul mu'minin, aku tidak akan mengulangi lagi selamanya. Ya, aku tidak akan mengulangi lagi selamanya. Itu. Al-Hasan mengatakan, ini kalau ada Al-Hasan kan dua ya. Kalau ada Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan bin Ali. Itu kalau kata Al-Hasan. Berkata Sayyidina Hasan, man namma ilaik namma alaik. Siapa orang yang mengadu domba, suatu saat dia akan teradu domba. Orang yang ngadu domba sama orang, suatu saat dia akan teradu domba. Apa kaidahnya? Al-ajru ala jinsil amal. Sesuatu itu bergantung dari jenis amalnya. Iya. Orang gemar dzikir sama Allah, ingat sama Allah kan, berarti Allah akan ingat sama dia. Orang itu perhatian kepada Allah, maka Allah akan perhatian sama dia. Jadi bergantung apa perbuatannya. Orang ngerasani, ya kan dirasani. Orang yang menggunjing, ya kan digunjing. Pasti itu.
Ini orang khair, kok digunjing padahal tidak pernah menggunjing dia. Ujian. Oh, Nurib. Makanya kalau kita orang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam diri hidup kita ini, disebalik noy. Ima itu tebusan, ima itu pengangkatan derajat, selesai. Anak padahal khair loh yo. Rejal kok musuhana yo, apa sebabnya? Ente dulu pernah. Orang itu khair sama ente musuhi kok. Lu tidak pernah nah. Ini tidak pernah. Ya diangkat derajat. Selesai. Orang punya prinsip seperti ini, tidak loro hati, wala darah tinggi, wala brudret. Iya kan? Enak. Nabi SAW menyatakan la yadkhulu jannata qati'un. Kalau qati'un seolah-olah mutus tali silaturahmi kan. Memang betul akan pecah. Katanya Nabi, la yadkhul al jannata qati'un. Orang yang mutus tidak akan masuk surga. Qila wa mal qati'. Siapa orang yang mutus? Nabi sahabat tanya kepada Nabi, siapa orang yang mutus ya Nabi? Qala qati'um bainan nas. Yang memutus di antara manusia. Yaitu orang yang memutus di antara manusia. Siapa orang yang memutus di antara manusia ini? An-namam. Huwa an-namam. Dialah orang yang suka ngadu domba. Wakila qati'ur rahim. Ada yang mengatakan itu adalah pemutus tali silaturahmi. Itu urut-urut sama aja kok. Orang ngadu domba, yang efek apa? Silaturahmi putus, musuhan sama orang, tidak ada tarohum, tidak ada kasih sayang, pecah, dan lain sebagainya, Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.